Sebuah pesawat baru mutakhir yang diharapkan menembus batas teknologi jatuh pada rintangan pertama di hadapan ribuan penonton. Selamat datang di Sky Enigma, dan pada episode kami hari ini kami akan membahas mengenai suatu kecelakaan yang menimpa pesawat yang pada waktu itu masih sangat baru, masih prototipe ya waktu itu. Dan pesawat ini adalah A320. Kalau kita tahu A320, kan ada A320 Family, ada apa aja? A320-200 yang sekarang terkenal ya, Batik Air, Citylink. Kemudian ada A321 XLR yang range-nya jauh sekali. Dan juga ada A318, A319. Tapi waktu itu masih ada hanya satu pesawat saja, A320-100. Kita di zaman sekarang kita tidak pernah dengar A320-100. Tapi zaman dulu itu A320-100 adalah pesawat single aisle yang sangat menembus batas teknologi ketika itu. Wow. Karena teknologinya itu pakai fly by wire. Yang mana waktu itu cuma buat pesawat prototipenya militer aja. Jadi fly by wire itu tidak pakai kabel hidrolik lagi, nggak pakai kabel-kabel yang panjang, jadi hemat bahan bakar. Dan juga inputan pilot di kabelnya itu di sticknya mereka kan pakai side stick, tidak pakai seperti Boeing gitu, tidak pakai yoke. Jadi inputannya itu bisa lebih halus karena inputan yang masuk ke side sticknya mereka itu pergi ke komputer, diolah, kemudian baru dikirim ke kontrol surface-nya. Oh, canggih sekali. Canggih sekali. Jadi A320 ketika itu teknologinya sudah sangat wow. Komputernya sangat canggih, dan itu memang jadi khasnya Airbus dari dulu ya, menembus batas teknologi. Betul. Namun kali ini teknologi tersebut tampaknya ada suatu kesalahan yang membuat terjadinya tragedi ketika itu. Penerbangan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Air France penerbangan 296Q yang melayani rute dari Bandara Charles de Gaulle di Paris ke Bandara Basel-Mulhouse melalui lapangan udara Mulhouse-Hauptschine. Dan pada 26 Juni 1988, pesawat ini jatuh waktu melakukan proses go around di tengah air show. Dan peristiwa ini merupakan kecelakaan fatal pertama yang menimpa pesawat Airbus A320, dan yang waktu ini serinya adalah A320-100. Dan pesawat ini baru dimiliki maskapai selama 3 hari saja. Berarti sangat baru. Sangat baru, masih bau pesawat baru. Nah, di dalam penerbangan ini terdapat 130 penumpang dan 6 kru dengan totalnya 136 orang. Nah, ini adalah keunikan dalam penerbangan ini. Karena ini kan sebenarnya masih bersifat test flight. Tetapi ada penumpangnya. Nah, kalau aku baca, ceritanya ini hampir mirip-mirip dengan Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak. Wah. Ya, lagi-lagi penerbangan perdana dan membawa penumpang pada waktu itu. Nah, di sini mayoritas penumpang juga merupakan jurnalis dan pemenang kompetisi undian. Wah. Jadi orang-orang yang beruntung, mereka mendapatkan free tiket untuk ikut di dalam penerbangan ini. Ya tentu sebagai seseorang yang misalnya hobi penerbangan maupun orang awam, tentu mereka sangat-sangat happy. Karena ini kesempatan sekali seumur hidup sepertinya. Dan di dalam kedua kru kokpit sendiri terdiri dari kapten dan first officer. Nah, kapten ini merupakan pilot yang sangat terhormat, telah bekerja di maskapai selama 20 tahun. Wow. Dan selama 20 tahun itu, dia menjadi training captain selama 9 tahun. Bisa kita bayangkan kalau kita mau mengajarkan orang lain, maka ilmunya dia harus 2 kali lebih menguasai. Iya, betul. Nah, kapten ini juga terlibat di dalam uji terbang Airbus A320 dengan manuver-manuver abnormal. Jadi otomatis dia sudah sangat terbiasa dengan sistem komputerisasi dari Airbus ini. Dan first officer sendiri telah bekerja di maskapai selama 19 tahun dan menjadi training captain selama 6 tahun. Jadi 2 orang di kokpit ini bukanlah orang sembarangan, sangat-sangat high class. Dan sebelum kami masuk ke video ini lebih lanjut, kami mendorong teman-teman penonton untuk tetap mendukung kami melalui Instagram, Spotify, TikTok, dan YouTube dengan cara like, komen, follow, subscribe, dan share video-video kami ke teman-teman kalian. Jadi kejadian ini bermula ketika mereka melakukan planning. Jadi plannya itu adalah pesawat itu melakukan flypass. Flypass itu adalah terbang rendah
di atasnya runway. Normalnya di atasnya runway. Jadi terbang rendah sekali, melewati runway atau melewati dataran yang landai gitu. Dan pada waktu itu mereka berencana melakukan flypass di atas runway 02, kemudian putar balik. Jadi terbang dulu ngelewatin, putar balik, kemudian balik ke runway 20. Karena runway 02 dan 20 kan bertolak belakang. Jadi memutar. Jadi anggapannya cuma melakukan putaran gitu aja. Dan kapten ini punya tugas, yaitu memperlambat pesawat hingga kecepatan minimum sebelum stall. Kemudian sudut angle of attack-nya dinaikkan sampai maksimum dan menonaktifkan proteksi alpha floor. Jadi ini perlu sangat dipikirkan matang-matang. Karena alpha floor ini kan fungsinya untuk melindungi supaya tidak ada stall. Betul. Jadi ada envelope, ada perlindungan. Jadi tidak stall atau tidak terlalu tinggi kecepatannya. Jadi ada proteksi itu. Dan first officer bertugas menyesuaikan daya dorong mesin. Jadi thrust mesinnya disesuaikan secara manual supaya pesawat ini mampu mempertahankan ketinggian di 100 kaki. Jadi 100 sangat kaki. rendah. Ya? Sangat rendah, tapi indah sekali. Jadi momen ini itu tentu sangat menyenangkan bagi para fotografer. Betul. Karena ketinggiannya rendah, kecepatannya pelan. Ya, makanya sangat indah. Fotonya pasti bisa dapat yang bagus. Untuk wallpaper sangat cocok. Ya, karena angle of attack-nya juga keren itu. Betul. Nah, setelah flypass pertama ini dilakukan, first officer itu menerapkan daya toga atau take off go around. Full power. Nah, para pilot sayangnya tidak terbiasa dengan lapangan udara Mulhouse-Hapsim. Jadi ini lapangan udara, dia nggak terlalu punya fasilitas yang lengkap seperti bandara pada umumnya ya. Karena ini hanya untuk show saja. Dan berita buruknya, para penonton ini berkumpul dekat runway 34R. Wah, yang mengubah rencana awal. Beda ya? Beda. Dan ketinggian pesawat ini turun hingga 40 kaki. Jadi yang sebelumnya direncanakan 100 hingga 40 kaki. Turunnya dalam sekali. Sangat rendah. Dan awalnya ketika mereka terbang dari atas, ada hutan itu kan di dekat runway 34R. Dan mereka tuh ngira, hutan ini cuma rumput. Karena dari atas kan, hijau-hijau. Dan waktu itu, ketika mereka udah dekat, mereka baru nyadar, ini bukan rumput, ini hutan. Wow. Mereka akhirnya first officer nyoba toga full power, tapi terlambat. Pesawat itu nabrak puncak pohon. Jadi nabrak puncak pohon dengan kecepatan sangat rendah. Oh, berarti seperti ini ya? Sangat rendah. Jadi kayak motong puncaknya hutan gitu. Dan proteksi alpha floor waktu itu entah bagaimana itu malah mencegah kapten memperoleh kendali. Oh. Jadi kecanggihan Airbus malah bikin kaptennya nggak bisa ngontrol. Ada interlock. Ada interlock. Ya? Jadi memang komputer Airbus sampai sekarang pun pasti ada mencegah manual kontrol pada situasi ekstrim. Dan hal ini terjadi di sini. Wow. Dan waktu itu karena mereka menabrak hutan, masuk ke hutan dan akhirnya crash di hutan, sebanyak 133 orang itu berhasil selamat. Ini luar biasa sekali. Iya. Dan mungkin salah satu faktornya adalah karena kecepatannya sangat rendah. Jadi pesawat itu seperti mendarat darurat di atas hutan. Karena nabraknya pelan banget. Tapi tetap ada api. Dan ada 50 orang yang terluka dan 3 orang meninggal dunia di dalam pesawat. Malang sekali. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, pihak investigator segera mencari tahu apa penyebab kecelakaan dari penerbangan demonstrasi ini. Dan mereka menemukan bahwa para pilot itu melakukan beberapa kesalahan. Yang pertama, ketinggiannya sangat rendah. Yang kedua, kecepatan pada posisi idle sangat rendah. Jadi pada mesin minimum, ketinggiannya rendah, posisinya benar-benar rawan kecelakaan pada waktu itu. Dan yang ketiga adalah penerapan daya take off go around yang terlambat. Jadi pesawat ini tidak dapat segera pulih ke kondisi yang seharusnya. Jadi di tengah kondisi ekstrim dia tidak bisa pemulihan. Dan akibat kejadian ini, para penumpang itu dilarang mengikuti seluruh penerbangan demonstrasi. Ya ini sebenarnya merupakan berita buruk karena penumpang, jurnalis, calon customer, itu mereka kan ingin mencicipi pesawat baru ini seperti apa. Dan ajang dari maskapai maupun produsen pesawat ini untuk promosi. Tetapi karena mempertimbangkan aspek keamanan, akhirnya kegiatan seperti ini sebaiknya tidak dihadiri oleh penumpang. Meskipun demikian, kayak kasusnya Sukhoi kemarin,
itu kan technically juga penerbangan demonstrasi ya, Betul. tetap dihadiri penumpang. Jadi peraturan dalam hal ini tidak begitu strict, tapi banyak manufaktur, terutama yang besar-besar itu yang mentaati, Benar. supaya comply kepada regulasi begitu ya. Dan selain itu, para pilot seharusnya diberikan pengetahuan yang cukup mengenai lapangan udara. Karena kasusnya, kalau tidak ada hutan, harusnya mereka bisa selamat. Nah, betul. Tapi karena mereka tidak tahu ada rintangan apa di sekitar bandara, arah runway yang benar harusnya di mana, mereka akhirnya menabrak hutan. Padahal dikira rumput. Kalau itu rumput yang pendek, pasti selamat. Benar. Meskipun sebetulnya kesalahan utamanya di yang tadi sudah disebutkan, tidak menjaga kecepatan, tidak menjaga ketinggian, dan juga tidak memberikan throttle yang baik. Betul. Dan selain itu, pihak maskapai itu juga mewajibkan supaya para pilot ini memastikan prosedurnya itu dijaga agar ketinggian minimum itu tidak ditembus. Karena kasusnya tadi kan ketinggian seharusnya adalah 100 kaki. Tapi tadi berapa kaki? Sampai 40 kaki. Itu pendek sekali. Dan akhir dari penyelidikan ini akhirnya mengirimkan kapten ke penjara, 6 bulan di penjara, dan juga diberikan probation. Dan sang first officer itu diberikan probation. Tapi gini kasusnya, si kapten ini bersikeras, dia tidak mau ditahan, akhirnya dia mencoba mengajukan banding. Tapi bandingnya ini akhirnya malah meningkatkan hukumannya dia. Waduh. Dari 6 bulan jadi 10 bulan. Jadi masalah. Jadi akhirnya ya tetap di penjara. Tapi ini sebenarnya sebuah dilema ya. Karena kalau misalnya pilot memberitahukan pengalamannya dia di kecelakaan itu kepada pengadilan dan dia di penjara, itu akan menuntun para pilot lainnya untuk diam saja. Betul, lebih baik diam daripada masuk bui. Iya, jadinya akhirnya asosiasi-asosiasi pilot ini mulai memikirkan untuk menghindari hal ini seperti ini terjadi. Pilot itu mulai diberikan immunity. Jadi meskipun mereka secara jelas salah, tapi mereka tidak bisa diberikan hukuman penjara. Bisa dipecat, bisa dituntut, tapi tidak diberikan hukuman penjara. Jadi itu memberikan immunity meskipun pro dan kontranya banyak sekali. Benar. Seperti kasus Garuda 2007 lalu, itu banyak sekali pilot yang membela. Karena ya itu tadi, kalau pilot dituntut karena hal ini, pilot-pilot lainnya bakal ikut melindungi. Karena ya kalau mereka melakukan kesalahan serupa bagaimana? Betul. Itu pikiran mereka. Dan sebenarnya ada satu faktor lagi, ketika mereka ini dibuat seperti ini ya, mungkin mereka tidak lagi takut menceritakan. Mungkin maksudnya investigator dan pihak pembuat regulasi itu seperti itu. Jadi supaya pilot ini tidak takut testimoni. Supaya apa? Kedepannya maskapai dan penerbangan ini bisa berbenah. Iya, itu tujuan utamanya. Demikianlah episode kami hari ini mengenai kecelakaan Air France di Prancis. Dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.